Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat selama berada di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Pak Helmi, dalam mapel teknik pemesinan buku dasar untuk kelas 11. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, fokus kepada pembahasan langkah kerja job sheet untuk kegiatan praktek kalian yang insya Allah atau semoga saja akan dimulai beberapa minggu lagi ya. Kita berdoa, kita semua saling berdoa semoga ini semua segera berakhir agar kita dapat melakukan aktivitas seperti hari-hari ya sebelum pandemi dulu ya. Oke, tetap semangat ya. Hari ini materinya fokus pada langkah kerja job sheet ya. Jadi nanti ada beberapa perhitungan juga yang akan saya masukkan dalam langkah kerja job sheet. Disimak baik-baik. Jika memang ada yang penting, seperti biasa, boleh di screenshot, boleh di download, atau diputar berulang-ulang. Terserah kalian enaknya seperti apa ya. Oke, kita mulai. Job sheet kelas 11. Nah, job sheet kalian nanti yang akan kalian kerjakan adalah handle pemutar eretan. Bentuknya seperti ini. Ini gambar rangkaian. Ini gambar rangkaian. Ada nomor 1, 2 yang kalian kerjakan. 3, Pak Helmi tidak mewajibkan karena apa? Ini baut. Nah, ini baut. Nanti kita bisa rangkai menggunakan baut yang ada di bengkel. Ya, banyak. Jadi nanti yang akan kalian buat hanya 2, casing dan juga handle-nya. Nih ya. Ini gambar rangkaiannya. Gambar sudah jadi. Ada 2 job sheet yang harus kalian selesaikan sebelum nanti kalian berangkat prakerin. Kalau memang kondisinya sudah memungkinkan ya. Ketentuan umum dalam setiap job sheet atau gambar job sheet yang kalian terima nanti ada notes atau catatan di bawahnya. Apa sih arti dari notes ini? Kalau kalian belajar gambar teknik, maka kalian akan mudah memahami ya. Dikerjakan, nah ini ada ketentuannya, dikerjakan CNC N8, N6 dalam kurung N8. Apa N6, N8 ini? Kalian harus paham materi pada mapel gambar teknik ya. Break all sharp edge 0,3 kali 45 derajat berarti di jumper ya. 3 mili kali 45 derajat atau 0,3 mili kali 45 derajat. Jadi tidak boleh ada sisi benda tajam, sisi benda yang dari pekerjaan yang kalian lakukan itu tajam, tidak boleh. Tidak boleh ada sisi benda yang tajam, harus di jumper minimal 0,3 atau 1 mili, kemiringannya 45 derajat. Unspecific jumper 1 kali 45 derajat sama dengan ini ya. Kalau ini black all sharp shape ini tidak boleh ada sisi tajam, berarti harus di jumper paling minim 0,3. Kalau unspecific jumper nanti ada ketentuannya dalam perintah di gambar. Dan menggunakan medium tolerance. Apa medium tolerance? Toleransi medium. Nih ya, jadi dimension dalam ukuran milimeter toleransi. Jadi baca tabelnya di bawah ini toleransi, yang ini ukurannya. Kamu bisa lihat 0,5 sampai 3 mili, toleransi fine-nya plus minus 0,05, mediumnya plus minus 0,1, coarse plus minus 0,2. Ini toleransi yang dipakai pada gambar kerja kalian nanti. Jadi dibaca dulu ketentuan umumnya, berapa toleransi masing-masing ukurannya, ada batasnya 0,5 sampai 3, di atas 3 sampai 6 mili, di atas 6 mili sampai 30 mili, ini toleransinya masing-masing. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Berarti misalkan meleset ukurannya nggak apa-apa, Pak. Asalkan masih dalam batas toleransi ini, nggak masalah. Tapi kalau di luar batas toleransi yang sudah ditentukan ini, ya mau apa lagi? Berarti ukuranmu tidak presisi atau salah. Ya. Tuh, benda kerja pertama yang akan kalian buat nanti, casing.
ada ketentuannya N6, N8. Tadi sudah dibahas, apa sih N6, N8 ini? Dalam gambar teknik kita mengenal tingkat kekasaran N6, N8. Tingkat kekasaran dari hasil benda kerjamu nanti yang sudah kamu kerjakan dengan pemesinan. Berarti N6, N8. Ya apa Pak, cara ngukurnya? Ada alat ukurnya ya. Ada alat ukurnya sendiri. Dan ada teorinya dalam gambar teknik yang harus benar-benar kalian pahami dan kalian mengerti. Agar kalian tahu ketika kalian menerima perintah kerja, simbol N6 ini atau N apa atau apapun nanti termasuk simbol di bawah ini ya. Nah, simbol-simbol ini kalian bisa paham apa sih maksudnya. Gitu ya. Rangka kerjanya. Ya, rangka kerjanya. Jadi saya harapkan gambar potongan yang di bawah ini nanti kalian sudah benar-benar memahami dari pelajaran menginterpretasikan sketsa alias gambar teknik ya. Rangka kerja yang paling utama yang saya garis bawahi dari praktek kalian di kelas 10, kerjakan satu sisi terlebih dahulu. Jangan terlalu sering membolak-balik benda kerja, karena akan memakan waktu yang lama nanti. Jadi yang kamu kerjakan nanti adalah sisi yang bergaris atau sisi yang berkartel, namanya kartel ya. Kerjakan dulu. Sesuai dengan ukuran yang ada di sini, diameter 21, panjangnya 80, panjang kartelnya 52, panjang tirusnya 25. Diameter yang kecil ini 18 dan bornya 12 plus minus di sini. Agak kurang jelas karena memang gambarnya seperti ini ya hasilnya. Kalau di PowerPoint nanti gambar kerjanya akan lebih jelas ukurannya berapa. Dan ini petunjuk pekerjaan di kartel. Di sini ada tirus, ukurannya berapa? 3,3. Loh, kok bisa Pak? Nanti ada penjelasannya ya. Jadi kerjakan bagian yang di kartel terlebih dahulu. Passing satu sisi yang pertama. Selesai passing, lakukan bore center atau centering. Drill ya. Nah, bore center harus diingat jangan hanya ujungnya yang masuk, tapi bagian tirus dari bore center tersebut harus ikut masuk sebagian. Kalau kemarin kalian praktek bore center yang kalian lakukan hanya ketika kalian mengebor ujungnya saja yang masuk, kelas 2 tidak boleh seperti itu. Ujung dan tirus di belakangnya bore center itu harus masuk juga. Itu ya. Selesai, kalian lakukan pengeboran mulai dari bor ukuran terkecil sampai pada bor ukuran 12. Nah, 12. Jadi selesai satu sisi ini, nanti kalian kartel. Berapa ukurannya? 52. Ya. Diameter kartel berapa Pak? 21. Tapi penjelasannya nanti ada sendiri pada saat kita membahas kartel. Jangan dibuat 21 pas. Tapi diametermu harus kamu kurangi dulu. Berapa mili Pak? Nanti akan ada penjelasannya ya. Lebih lanjut. Nah, jadi jangan dibubut menjadi diameter 21 terlebih dahulu. Ya. Tuh, terus lanjut. Setelah selesai bor, kalian langsung kartel. Kartel yang kita pakai nanti adalah kartel tunggal, di mana ini hasilnya hanya satu garis yang saling berimpit. Bagaimana caranya menggunakan kartel tunggal? Kita bahas di sini. Kartel atau knurling membuat permukaan yang diputar tidak licin tetapi tidak tajam dengan membuat rigi-rigi atau rigi-rigi itu permukaan kasar yang bergaris ya. Kartel dengan gigi ada dua macam kartel yang kita pakai nanti di bengkel, ada dua, kartel tunggal dan kartel ganda. Kartel tunggal dengan gigi-gigi poros jajar, hasilnya seperti ini benda kerjanya. Kalau sudah jadi benda kerjanya seperti ini. Alatnya yang kita pakai seperti ini. Dia hanya ada satu kartel tunggal yang bergaris lurus, ya. Garis lurus. Kartel silang atau kartel
nama silang atau tegak lurus. Ya. Hasilnya seperti ini, ada yang tegak lurus, ada yang silang. Ini hasil pada benda kerjanya. Toolnya seperti apa Pak? Seperti ini nanti. Kalian mungkin sudah sering menjumpai ketika kelas 1 kemarin melihat kelas kalian yang praktek menggunakan kartel ya. Ada dua roda dengan sisi yang berbeda. Ini yang lurus, ini yang mendatar, vertikal dan horizontal. Kalau silang, satunya miring ke kiri, yang satu miring ke kanan. Hasilnya pasti nanti akan bersilangan. Ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, diameter benda kerja yang harus dikartel harus dibuat 0,3, 0,5 mm lebih kecil. Jadi diameter 21 tadi yang akan kalian kerjakan kartel, jangan dibubut menjadi diameter 21 terlebih dahulu, tapi dikurangi. Kalau dikurangi 0,3 sampai 0,5 berarti diameternya berapa? 20,7 sampai 20,5. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika kalian mengkartel, maka permukaan kartel yang kalian tekan dengan pahat kartelnya, dia akan mengembang keluar. Kalau kalian buat 21, maka nanti ukuranmu tidak akan fix 21 matangnya. Tapi bisa 21, berapa. Itu kalau kamu baru 21. Jadi harusnya dikurangi 0,3 sampai 0,5 terlebih dahulu, baru setelah itu dikartel. Kalau ragu besok ketika praktek, ketika kalian mau melakukan pekerjaan kartel, tanya ke Pak Elmi terlebih dahulu, nanti saya jelaskan. Kalau memang saya kasih lampu hijau, boleh kalian kartel. Tapi kalau saya bilang belum, berarti pastikan dulu diametermu harus dikurangi ya. Itu. Ingat-ingat ya. Nah, langkah-langkah dalam perkartelan, cara pemasangan kartel di mesin. Yang pertama, pastikan kartel terjepit rapat pada tool post. Kenapa? Karena kartel kita menekan benda kerja dan dua roda kartel atau kartel roda ini berputar. Kalau misalkan tidak kenceng ikatnya, maka bisa dipastikan dia ketika dipakai akan miring, 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 dan miring. Ketika kalian tidak rapat dalam menjepitnya. Yang kedua, men-setting ketegak lurusan dari kartel. Bagaimana caranya tempel pada cat? Pastikan posisi kartel itu tegak lurus dengan bendamu. Ya, pastikan posisinya menempel tegak lurus dengan bendamu, artinya tidak ada celah miring ketika ditempelkan pada cak atau benda kerja. Ya, jangan ada sisi kosong yang miring. Men-setting tinggi dari kartel. Caranya gimana Pak? Kalau kartel ganda enak, kalian tinggal men-setting memasukkan center pada celah di antara dua roda ini. Tapi kalau kartel tunggal, bagaimana caranya Pak? Pastikan kalian menaruh kartel tunggal tersebut letaknya center atau pada posisi titik tengah dari roda kartel ya. Tuh. Jadi itu untuk pekerjaan kartel yang harus kalian setting awal. Ya. Yang keempat, menempelkan kartel pada benda kerja. Pastikan ketika ditempelkan tadi, saya bilang tidak ada celah yang miring antara kartel dengan benda kerjamu. Karena nanti kalau miring hasilnya, maka yang terpahat atau terbubut nanti tidak langsung jadi satu, tapi dia akan miring satu sisi sampai penuh. Akhirnya apa? Bendamu yang rusak nanti. Menjalankan mesin dan menggerakkan kartel dengan handle otomatis. Handle otomatis, bukan handle otomatis pulir loh ya. Otomatis penyayatan. Kalau nanti otomatis pulir, maka kartelmu akan loncat-loncat jalannya. Yang harus kalian gerakkan adalah handle otomatis. Berapa kecepatan paling lambat sampai maksimal 200 pulih. Nah, 200. Jangan sampai lebih
kenceng dari itu. Kenapa? Karena nanti hasil kartelmu halus, tidak maksimal. Ya, kartel kalau halus berarti tidak jadi, gagal. Ya, kartel harusnya kasar tapi tidak tajam. Tapi kalau terlalu halus garis-garisnya berarti kartelmu dianggap gagal. Itu ya. Melihat apakah hasil sudah satu garis atau silang bagus, cek dulu. Kalau memang sudah satu garis dan terlihat jelas, tegas, baru itu dinamakan jadi. Tapi kalau masih halus, terus berhimpit antara satu dengan yang lain, berarti belum jadi. Ya. Mengulangi lagi. Kalau belum jadi, ya berarti diulangi lagi. Habis otomatis ke kiri, balik otomatis ke kanan. Lihat lagi, kalau memang belum jadi, balik otomatis ke kiri, balik ke kanan lagi sampai benar-benar jadi. Jangan dilepas kalau belum selesai. Kenapa? Kalau kalian lepas kartel sebelum kalian selesai, maka ketika kalian mengulangi lagi, kartelnya akan tempuk, jadi nggak karu-karuan. Nah, pastikan jadi dan bagus terlebih dahulu sebelum dilepas. Kalau sudah melepasnya, mundurkan dulu eretan melintang. Kemudian lepas kartelnya. Catatan, jangan melepas kartel kalau belum jadi, karena akan sulit untuk melepaskan atau men-setting ulang lagi. Ini yang sudah saya bilang tadi ya, jadi ya, sebelum benar-benar jadi bagus, jangan dilepas dulu, karena nanti akan sulit untuk men-setting atau mencocokkan arah garis dari kartel tersebut. Sedangkan tadi ada dimensi yang berbentuk tirus. Dimensi yang ukurannya tidak bisa bohong. Kenapa? Karena tirus ada hitungannya, ada rumusnya. Ini ya. D diameter, D besar berarti diameter besar. D kecil, diameter kecil tirus. L panjang tirus. Ini dimensi yang harus kalian benar-benar presisi dalam pembukutan karena saling berkaitan. Ya. Ini ya, perhitungan tirus. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, yang menekan. D besar, diameter besar, D kecil, diameter kecil, L panjang tirus. Itu ya. Tangen alfa. Contohnya ini ya. Tangen alfa. Contohnya ini ya. Aduh, gini. Sorry ya. Jadi ini, kita lihat di sini ya. Perhitungan tirusnya, D besar, diameter besar dikurangi diameter kecil, dibagi dengan 2 kali panjang tirus. Ini yang menyebabkan dia tidak bisa dibohongi ukurannya ya. Jadi, kenapa perhitungan tirus ini harus presisi? Kalau salah satu salah ukuran, maka ukuran yang lain juga akan ikut salah. Itu tirus ya. Contohnya seperti apa Pak? Ini. Kalian lihat perhitungan tirus ya. Contoh diameter besar 30. Diameter kecilnya 27. Ini yang kamu lihat sisi warna coklat. Ya. Panjang tirusnya saya buat contoh 30. Alfa, sisi yang berarsir ini adalah sudutnya nanti yang kita hitung. Kita pakai tangen. Tangen alfa sama dengan D besar dikurangi D kecil dikurangi 2 kali panjang tirus. Sehingga tangen alfa 30 dikurangi 27 dibagi 2 kali 20.
3 dibagi 40 hasilnya 0,075. Nah, 0,075 ini dibulatkan menjadi 0,08. Tinggal kalian lihat di kalkulator daftar tangan. Tangan alfa 0,08 sama dengan berapa? Nanti akan ketemu 4,5 derajat. Ini perhitungan tirus yang tidak bisa dibohongi. Ketika ukuran kalian salah, maka salah satu ukuran salah, maka ukuran yang lain juga pasti akan salah. Ingat-ingat baik-baik, ditulis kalau perlu, karena ini nanti akan sering keluar soalnya. Pak, apakah nanti ada dikasih tugas lagi setelah melihat video ini? Pasti ya, pasti dikasih tugas. Setiap kali selesai pertemuan, selesai menyimak video, maka pasti akan saya kasih tugas. Itu ya, ini perhitungan tirus yang tidak bisa bohong. Makanya nanti perhatikan ketika kita kembali ke sini tadi, ya, kita kembali ke sini. Nah, diameter besarnya berapa? 21, diameter kecil 18. 21 dikurangi 18 berapa? 3. Dibagi dengan panjang tirusnya 25 kali 2, 3 dibagi 50. Berapa hasilnya? Di tangan. Nanti akan ketemu sudutnya berapa. Apakah 3,43 ini, Pak? Kita lihat dulu nanti perhitungannya ya. Kita lihat dulu nanti perhitungannya. Terus settingnya gimana, Pak, untuk ulir? Nah, setting ulir, kalian miringkan eretan atas sesuai dengan derajat yang ada di skala putar eretan melintang. Nah, di situ ada skala garis-garis kecil 0 sampai 45 derajat. Kalian lihat di situ. Kalau 3 derajat ya berarti kalian geser dari 0, 3 strip, itu berarti 3 derajat. Kalau 10 derajat, dari 0 sama geser 10 strip, itu sudah 10 derajat. Caranya seperti itu. Tetap dihitung terlebih dahulu. Baru kalau nanti selesai menghitung, maju ke saya, kalau sudah saya oke, kamu jalan ulir, berarti sudah boleh mengulir, berarti perhitunganmu sudah betul. Tapi kalau belum, dihitung lagi sampai pas. Tuh, itu benda kerja yang pertama. Job scene yang kedua seperti ini. Nah, poros. Tetap kerjakan satu sisi dulu sampai selesai. Dalam hal ini, mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu? Terlihat di sini ya. Terlihat di sini. Yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah sisi yang panjangnya 101,25 dengan diameter berapa ini? 12. Loh, Pak, di sini ada segi 6, Pak. Nanti akan berhubungan dengan teknik pemesinan fresh. Ya. Pekerjaan ini tidak dominan di bobot, tapi ada pekerjaan fresh. Di sini nanti kalian akan mengenal bagaimana cara membagi segi N peraturan pada mesin fresh. Ya, pelajari dengan baik. Kerjakan sisi yang ini terlebih dahulu. Sampai selesai, sampai diameter 18 ini selesai. Nah, semuanya termasuk bor dengan ukuran yang ada di sini. Kalau sudah selesai, dibalik. Nah, dibalik ada pekerjaan ulir yang kita bahas pada pertemuan pertama kemarin, M10 kali 1,25. Berarti harus kamu setting dulu mesinmu pada kisar 10 kali 1,25 untuk ulir metris. Untuk ulir metris. Bagaimana caranya nanti? Nanti saya ajari ketika kita turun ke mesin ya. Jadi ini gambar job sheetmu yang kedua. Langkahnya pertama, passing dulu satu sisi. Lakukan dulu pengeboran sampai pada ukuran 15 dan 17. Kalau sudah, lakukan pembubutan sepanjang 101. Ya, 101, 76,25 ya, 76,25. Ya, pembubutan 76,25 di sini dengan diameter 12. Kalau sudah bubut diameter 18, panjangnya 7 mili. 18 harus pas ya. Harus pas 18. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan pekerjaan fresh. Nah,
Sudah selesai, baru kalian putar. Nah, kalian putar, kerjakan pada bagian yang diulir. Diameter 10 kali 1,25. Ya. Nanti diameternya kemarin jangan lupa, jangan dibuat 10, tapi dikurangi 0,02, berarti jadikan 9,98 atau 9,9 boleh, 9,8 boleh, pokoknya jangan 10. Diperkecil dulu, baru diulir. Ya. Alur terakhir, jangan sampai dialur kemudian diulir. Kenapa? Ketika kalian nanti dialur ini diameternya 8. Ketika nanti kamu melakukan pekerjaan ulir, maka dia akan menerima beban paling berat ketika kamu kerjakan. Resikonya bendamu bisa patah atau bisa bengkok, ngulet. Ya. Selesai, sampai ulir, baru kamu ke fresh untuk mengerjakan bagian segi 6 peraturan ini pada mesin fresh. Bagaimana caranya? Kalian ikuti tuh pelajaran fresh yang dibimbing oleh guru yang lain. Baru kamu nanti akan tahu bagaimana sih cara membuat segi N peraturan itu. Itu ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya hanya membahas langkah kerja dan juga bagaimana cara mengkartel dan membuat virus tadi. Tugas kalian nanti membuat tulisan rangkuman langkah kerja job sheet 1 dan 2. Ingat, membuat rangkuman job sheet 1 dan 2. Nah, dirangkum, kasih nama, kelas, nomor absen, difoto, dikumpulkan di kolom tugas kelas, bukan di forum. Ya. Di Google Classroom tersebut ada forum anggota dan tugas kelas. Nanti tugas kamu dikumpulkan di tugas kelas. Ya. Kalau kerepotan, langsung ke forum nggak apa-apa, tapi dicoba dulu di tugas kelas ya. Kalau belum sudah coba di forum, tidak akan saya terima. Ya. Tugas harus dikumpulkan di kolom tugas kelas, jangan di forum. Forum hanya untuk absensi sama komentar jika ada kesulitan. Itu ya. Ingat, tugas rangkum langkah kerja job sheet 1 dan 2 dikumpulkan di kolom tugas kelas, bukan di forum. Nah, sampai jam berapa Pak? 1 kali 24 jam. Kalau dalam 1 kali 24 jam tugas kamu tidak saya terima, berarti saya anggap tidak mengumpulkan. Atau saya akan memberikan nilai 0. Ya, untuk yang terlambat absen, tetap saya sarankan absen di kolom komentar forum. Ya. Kolom komentar atau di forum digunakan untuk berkomunikasi, untuk tugas kelas dikumpulkan di tugas kelas. Itu ya. Sekian dari saya. Kita lanjut nanti dalam pertemuan selanjutnya. Ya, saya harapkan apapun yang saya berikan dalam materi ini ketika dalam masa pandemi benar-benar bermanfaat untuk kalian, terutama menjelang kalian berangkat prakerin dan menempuh praktek, sehingga kalian ketika praktek nanti kita langsung jalan, kita langsung on the way mengerjakan tugas yang atau job sheet yang sudah saya berikan. Itu ya. Jika ada salah-salah kata dari saya atau tadi ada sedikit kurang nyaman ya, kesalahan teknis pada PowerPoint-nya, saya benar-benar minta maaf. Ya. Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa dilindungi atau senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan. Pesan Mbak Emi, tetap jaga diri, jaga kesehatan dan stay di rumah. Jangan keluar jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Itu ya. Salam untuk keluarga di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.